Oke guys, welcome to my channel Samsir Sritonga. Passwordnya cuk cuk cuki. Oke guys, di awal tahun ini, di tahun 2022, saya sebagai content creator dari YouTube Samsir Sritonga ini ingin mewawancarai teman-teman saya. Bukan wawancara sih, kita mungkin akan sharing-sharing banget ya tentang teman kita yang dari Aceh ini yang sudah hampir 2 tahun dia lamanya di sini. Dan selama pandemi juga dia tidak ada pulang, dan dia juga rela tinggal di Semarang ini sampai dia itu masa-masa pandemi dilalui dengan sendirinya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, tapi ini dari mahasiswa anak teknik dari Semarang. Teknik apa mas? Elektromedis. Bisa diperkenalkan dulu namanya dulu, dari mana asalnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahadi Juanda. Biasanya dipanggil itu Rahadi atau Juanda. Saya tuh berasal dari Aceh, kuliah di Semarang. Itu aja. Oke. Jadi itu teman-teman yang sudah tahu ya. Ini salah satu teman saya yang tinggal di Semarang dan hampir udah 2 tahun lamanya dari sini. 2 tahun apa 2 tahun setengah sih mas? Ya, 2 tahun lah, hampir 2 tahun setengah sama. Dia udah hampir 2 tahun setengah, dan masa-masa pandemi juga dia itu masih di sini dan tidak pulang gitu loh. Ya mungkin bagi saya sih salut ya, sebagai anak perantau, dan masa-masa pandemi juga dia tidak pulang ke kampung halaman. Dan bagi saya sih, ya mungkin ini adalah di malam hari ini aku ingin sharing bagaimana sih kehidupan dia selama di perantauan 2 tahun lamanya ini. Dan selama pandemi ini dia tidak pulang ke kampung halaman. Apa sih kisah-kisahnya? Mungkin kita lebih banyak nanti ya kok sharing-sharing sama dia. Ya begitu ya mas ya, Mas Rahadi Juanda ya. Ya. Asli dari Aceh mungkin ya. Ya. Dari salah satu universitas Akademi Teknik Elektromedis. Semarang. Itu dia ya teman-teman. Mungkin di awal bukan saya di konten video pertama ini, mungkin saya lebih slow lah untuk ini. Tidak hitungannya seperti podcast juga tidak. Kita ini hanya semua sharing-sharing aja, dan mungkin menceritakan masalah keadaan dia di Semarang ini gimana gitu aja ya. Ya mungkin gini Mas Rahadi ya. Saya pengen isi ceritanya dari Mas Rahadi ya. Ya awalnya Mas Rahadi ke Semarang ini dikarenakan apa sih Mas? Kan tahu sendiri ya. Banyak sih universitas di Aceh, bahkan sekarang di Aceh juga itu universitasnya apa kurang bagus lagi gitu loh Mas. Kenapa harus memilih di Semarang gitu? Oke. Gini, dulu itu sebenarnya saya itu tidak ada pikiran saya itu mau ke Semarang. Jangankan mau ke Semarang, saya itu belum mengenal itu jurusan apa, kampus apa, yang saya sudah menjalaninya 2 tahun. Dulunya itu sebenarnya saya dulunya mondok 6 tahun. Mondok. Oh iya. Selesai mondok, saya itu kepikiran begini. Kalau saya nanti kuliah itu paling sekurang-kurangnya itu di Aceh, terutama di ibu kotanya Aceh, Banda Aceh. Itu sebenarnya saya pernah daftar di UTBK dan saya lulus di situ. Habis itu di sekolah kedinasan juga saya pernah mencoba, walaupun gagal setidaknya saya mendapat pengalaman di situ. Namun yang saya harapkan sih bukan jurusannya, bukan kampusnya, tapi yang saya inginkan itu adalah pengalaman yang baru, teman yang baru, suasana yang baru, dan bisa mengubah hidup saya menjadi hidup yang baru gitu. Apalagi sekarang itu udah tahun baru ya kan. Oh iya benar sekali. Tapi ada sih rencana nggak sih untuk ada kehidupan baru gitu, punya pasangan baru gitu Mas, apa gimana? Kalau masalah pasangan sih ya pen-pen aja sih. Kalau dia mau hidup berdampingan dengan orang yang seperti saya ini, maksudnya itu pengennya serba baru semua ya kan. Kalau lama-lama ya bosan juga. Oh iya benar sekali. Benar sekali. Karena memang ya kita tahu sendiri lah ya kan,
ya zamannya sekarang kan ini masih hangat-hangatnya loh gitu loh, tahun baru ya, kita ya nikmati yang baru-baru lah. Ya dengan suasana yang baru, tahunnya juga baru. Tapi mungkin ya dari Mas Rahadinya juga mungkin kita doakan yang terbaik lah untuk mungkin dia dapat pasangan baru gitu apa gimana ya kan, saya tidak tahu ya. Oh ya Mas, gini loh. Gimana? Ini kan sama Mas Rahadi merantau ya. Iya. Di Semarang, tepatnya kan ibu kota dari provinsi Jawa Tengah ya. Tapi Mas Rahadi, saya mau tanya dulu nih ya. Selama pandemi ini tinggal di sini tuh Mas Rahadi ada nggak sih kegiatannya itu, kegiatan yang ya selama pandemi ya, tahu yang Mas Rahadi ya kan, kita pandemi kan susah keluar, susah berkegiatan, dan juga kan susah melaksanakan apa hal gitu loh Mas. Jadi Mas Rahadi itu apa sih yang mau dilakukannya selama pandemi ini? Dan Mas Rahadi juga tidak pulang gitu loh. Sebenarnya gini, waktu sebelum pandemi itu di bulan 3 tanggal 14, 15, 16 dan corona itu muncul di Indonesia sebenarnya udah bulan 1, tapi kita belum sadar dan diliburkan juga itu bulan 3 tanggal 16 hari Senin. Iya. Nah hari itu merupakan hari kebanggaan bagi kita mahasiswa ya kan. Iya, kayak apa ya, sepertinya nanti kedepannya itu libur panjang gitu. Ya, padahal itu mimpi buruk sebenarnya bagi mahasiswa. Mimpi buruk banget. Bahkan sampai sekarang kita itu berkegiatan agak susah ya. Iya. Aduh. Juga agak susah. Benar. Nah, tapi yang Mas Samsir tadi tanyain, saya itu sebenarnya mencari kesibukan sih. Kesibukan apa Mas? Kesibukan ya dalam organisasi. Iya benar. Melakukan aktivitas sehari-hari gitu kan, baik itu bangun pagi, olahraga, habis itu. Berarti ini Mas Rahadi ini orangnya produktif banget ya dalam selama pandemi ini ya? Ya lumayan sih memanfaatkan waktu gitu. Dengar itu teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat, selama pandemi ini kita itu tidak boleh terlalu kayak malas-malasan berkegiatan apapun ya. Kalau kita hanya bisa berkegiatan kamar ya, gitu ya olahraga lah, seperti yang mungkin kita angkat besi atau mungkin kita jogging atau mungkin kita lari-lari tempat lah. Kayak begitulah teman-teman. Ya lebih produktif lah kita gitu loh. Terus Mas Hari gimana? Tapi yang saya rasakan dulu itu semenjak pertama corona sampai mulai sekarang itu saya melakukan aktivitas ya biasa-biasa aja gitu. Yang penting apa? Yang pertama itu kita harus mematuhi atau mentaati peraturan dari pemerintah, yaitu patuhi protokol kesehatan gitu. Cuci tangan, pakai masker, tidak kerumunan. Walaupun berorganisasi ya kita juga menjaga jarak gitu. Ada melalui secara online di Zoom atau Google Meet atau offline, tapi offline kan kita ada jaraknya juga gitu. Oh iya, jadi gini ya, itulah teman-teman ya. Ya mungkin kita sebagai orang yang ya di Indonesia sekarang ya zamannya ya serba kegiatan itu kan berjaga jarak gitu. Teman-teman juga lebih waspadalah dengan virus ini. Kita nggak tahu kapan ini selesai virusnya. Jadi harapan kita itu teman-teman lebih jaga kesehatan, lebih produktif lagi, dan teman-teman juga lebih banyak melakukan waktu memanfaatkan waktu-waktu yang banyak kelonggaran gitu loh Mas ya teman-teman ya sama kayak Mas Rahadi ini ya kan orangnya produktif banget gitu, dan bahkan Mas Rahadinya juga kan dia melakukan kegiatan yang sepertinya hal biasanya gitu. Nah itulah baik itu Mas Rahadi ya, mungkin ya secara pandangan saya sih Mas Rahadi orangnya banget ya, kuat banget gitulah dalam kegiatannya. Tapi dalam sisi ini kan selama masa pandemi dan Mas Rahadinya tidak bisa pulang ke Aceh, apa sih Mas? Ya, saya pun mau nanya Mas, yang kan hal yang paling bagiku ya mungkin ini perhitungannya kayak agak menyinggung sedikit perasaan lah ya Mas gitu. Nah, yang aku tanyakan itu apa sih yang buat Mas Rahadi ya kuat tinggal di Semarang, ya. habis itu jauh dari keluarga dan masa pandemi, apa yang buat Mas Rahadi kuat?
sebenarnya gini, saya tuh mulai komitmen, mulai prinsip. Sebenarnya dulunya sebelum berangkat ke Semarang juga orang tua pernah mengatakan, terutama ayah saya, pantang pulang sebelum berhasil, pantang pulang sebelum sukses. Setidaknya ketika kamu pulang nanti, kamu membawa gelar, membawa nama kamu di tetangga-tetangga. Soalnya kan di sana kita orang ketika melihat anaknya sukses, berhasil, itu jangankan tetangga lah, kedua orang tua juga kita bangga gitu dengan anaknya yang udah kuliah di luar sana, walaupun ya pahit ya kan, senang, susah, nah itu nikmati aja. Tapi yang membuat saya itu yakin sama diri saya sendiri dan saya berani menghadapi semua tantangan dan cobaan yang akan terjadi ke depan gitu, itu satu, yaitu saya percaya diri dengan saya sendiri. Apa? Saya bisa membahagiakan orang tua saya, terutama ayah, ibu, keluarga, dan sebagainya. Nah itu yang membuat saya itu termotivasi. Soalnya ada 3 poin yang membuat pola pikir saya itu semakin lama semakin menantang gitu. Yang pertama itu adalah motivasi. Motivasi apa? Motivasi dari kedua orang tua, motivasi dari keluarga, dan sebagainya. Habis itu yang kedua, ada mempunyai komitmen atau prinsip dalam hidup kita, terutama ya menjalani hidup ini gitu kan. Benar sekali. Terus itu yang ketiga itu konsentrasi. Maksud konsentrasi inilah fokus dengan tujuan diri saya, mungkin Mas Samsir mungkin. Nah itu mempunyai maksud dan tujuan, atau ibaratnya itu kita dalam perjalanan itu kemana sih arah yang akan kita tuju gitu. Nah mungkin dari saya atau Mas Samsir itu tujuan untuk sekarang, kan sekarang kita masa-masa kuliah ya. Benar, tujuannya cuma benar. satu, yaitu wisuda. Ketika udah selesai wisuda nantinya, pasti orang tua kita senang, keluarga kita senang, karena kenapa? Kita sudah mempunyai gelar dan kita mempunyai untuk siap kerja. Nah ketika kerja, siapa yang bangga? Pertama diri sendiri, yang kedua orang tua, yang ketiga itu keluarga. Itu Mas Samsir. Benar sekali. Iya. Jadi teman-teman itu harus mempunyai motivasi selama perkuliahan ini. Ini Mas, mungkin di pembicaraan kita yang hanya sebentar ini ya Mas ya. Iya. Hanya gini, aku mau tanya sama Mas, pesan Mas selama ini ya, sebagai anak perantau. Apa sih untuk pesan Mas untuk anak perantau yang jauh dari keluarga, dan kita juga terpisah sama keluarga karena faktor ekonomi, dan juga kita gak bisa pulang juga karena memang pandemi ini yang belum selesai. Ya gimana pesan-pesan untuk teman-teman kita yang di perantauan? Pesan dari saya atau kesan dari saya itu adalah, ketika kamu sudah keluar dari zona nyaman kamu, baik itu segi pertemanan, segi dari jauh keluarga dan sebagainya, itu kan untuk mencari hal-hal yang baru. Saya bilang tadi, yang pertama tadi itu, kamu harus siap menghadapi itu. Kamu harus jauh dari pertemanan kamu yang dulu. Habis itu kamu harus siap jauh dari keluarga kamu. Habis itu kamu harus siap jauh dari kedua orang tua kamu. Demi apa? Demi kebahagiaan kamu, demi kesenangan kamu di masa depan. Soalnya kalau kita tidak merantau, mau kapan lagi kita akan mencoba hal yang seperti ini. Karena di masa muda itu, Mas Samsir, itu kita diwajibkan, pertama itu kita disuruh menuntut ilmu. Nah, walaupun kita dari lahir sudah disuruh menuntut ilmu, tapi kan kita menuntut ilmu demi mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat, itu bagi yang kita muslim. Tapi selain itu, apa sih tujuan kita untuk merantau ini gitu? Kalau bukan cari ilmu, cari pengalaman, mendewasakan diri, mendewasakan diri kita, habis itu menambahkan relasi pertemanan dan sebagainya. Kan semuanya itu kalau kita udah merantau itu serba baru semua, Mas Samsir. Iya benar sekali sih Mas ya. Dan kalau kita yang tahu sendiri ya, kalau umpamanya kita juga stucknya hanya di tempat kita sendiri ya, mungkin pengalaman memang ada, teman juga masih makin banyak, tapi mungkin yang dirasakan anak perantau sekarang itu kenapa rela merantau dari jarak jauh ke kota
orang ke pulau lewat luar pulau, yang mungkin salah satu yang mendewasakan kita belajar hidup mandiri jauh dari keluarga, bagaimana kondisi kita di perantauan ini tanpa didampingi keluarga ya. Memang itulah salah satu teman-teman. Jadi ya teman-teman harus lebih kenapa harus merantau ya, karena kita harus tahu bagaimana cara bertahan hidup di kota orang. Kita mempunyai mindset yang bagus, harus punya mindset yang tujuannya kita untuk ngapain di perantauan ini. Kalau kita kuliah yang baik-baik, kalau kita ingin mau bekerja lah baik-baik, senangkan keluarga kita. Jangan pernah takut untuk kalau teman-teman bekerja, teman-teman serius dalam berkegiatan di perantauan, pasti teman-teman akan sukses. Oke, mungkin itu dulu dalam pembicaraan kita di malam hari ini ya, dalam masalah ya inilah kegiatan anak rantau gitu lah. Bagi teman-teman berfaedah ya silakan di like, di share gitu sama teman-teman, di komen apalagi yang untuk kita ceritakan nanti ya. Oke, sekian dari kami ya. Salam dari YouTube Samsir Utama.